Halo Sobat Cihuy, ketemu lagi bersama saya Banan TV. Salam Cihuy. So, gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat selalu. Anyway teman-teman, jadi pada kesempatan pagi hari ini, sekarang ini aku berada di Bekasi, Tambun Utara, lebih tepatnya di Kali Sepak ya teman-teman. Tapi Kali Sepak ini bukan yang berada di pinggir jalan ya. Ini kita sudah memasuki ya, menelusuri jalur dari Kali Sepak ya. Dan di mana astagfirullahaladzim, dan di mana beberapa hari yang lalu, mungkin sampai sekarang nih sudah semingguan yang lalu kali ya, seminggu yang lalu aku sempat kesini karena ada info bahwasanya di mana di sini ada jembatan yang infonya itu tidak boleh dibongkar gitu, tidak boleh dibongkar, dan banyaknya sampah yang menumpuk di jembatan itu. Nah, ini kita mau lihat nih ya, jembatan ini apakah ada perubahan ya atau bagaimana gitu ya. Ikutin terus, jadi kita langsung terobos lah. Jadi memang di sini tuh jalannya agak sedikit terjal ya, agak semi-semi ini ya. Waduh, ini hujan juga teman-teman, gerimis. Soalnya aku belum beli payung guys ya, jadi nggak berani aku kadang-kadang. Wah, ini hujannya nambah parah guys. Kita off dulu ya, baru mau opening gitu. Oke teman-teman, jadi ini aku mengganti menggunakan kamera handphone ya. Dan seperti ini kondisi dari jembatan yang seminggu yang lalu aku sempat kesini ya. Dan ternyata masih banyak ya sampah-sampah menumpuk di sini ya. Tuh, wow. Untung aja hujannya tuh pas udah nerbangin drone guys. Dan di sini terlihat ya, di bagian sebelah kanan ini tampak agak lebih bersih ya dari sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kan sampah dari sini nih sampai sini itu, dan di sana juga nambah banyak sih kayaknya nih ya. Wow, jadi kondisinya seperti ini ya, masih belum ada tindakan ya. Untuk beko juga dari ujung belum kelihatan nih, ya kan. Infonya kan waktu itu kalau misalnya nggak jadi dikeruk menggunakan beko dari Kali Sepak yang di ujung ya, itu kemungkinan besar jalan satu-satunya itu menggunakan beko atau ekskavator dari Kali Busa. Waktu itu aku mendapatkan informasi seperti itu. Cuman sampai detik ini belum adanya nongol ya untuk ekskavator dari Kali Busa tuh. Dan sampah-sampah juga masih menumpuk seperti ini. Dan ya cuman di sini doang nih tampak bersih nih ya gitu. Tapi kalau misalnya nih ada yang komentar bang kemarin ya, bang bakarin bang, pakai api bakarin bang. Buset, ini sampah tuh sampah basah guys. Walaupun banyak styrofoam ya, walaupun banyak styrofoam di sini, tapi ini adalah sampah basah gitu. Dan udah gitu sampahnya ini sudah menumpuk dalam. Nah, jalan satu-satunya itu hanya bisa menggunakan ekskavator gitu guys. Kalau menggunakan manusia ataupun kerja bakti itu sebenarnya kurang ini ya, kurang maksimal gitu. Harusnya menggunakan ekskavator, jadi bisa mengkeruk lebih dalam gitu. Nah, kalau udah di atas barulah gotong royong warga gitu. Itu sebenarnya harus menggunakan ekskavator guys itu, karena sampahnya ini ya infonya sih udah berpuluh-puluh tahun gitu. Udah gitu sampahnya ini nih mengendap gitu, di dalamnya ini masih ada sampah gitu. Kelihatannya emang sederhana seperti ini guys, tapi di dalamnya ini, di dalam lumpur ya kan, di dalam tanahnya
tuh ya kan. Ini banyak deh sampah-sampahnya tuh mendam. Ikan itu. Nah, kalau dari Kali Sepak ini ya, dari jembatan ini pokoknya dari jembatan ini sampai ke Kali Sepak ini terlihat bersih lah ya tuh. Tidak ada sama sekali sampah-sampah yang tergenang ya di sini ya. Bersih, alirannya juga mengalir dengan lancar tuh, seperti yang kalian bisa lihat di situ ya, mengalir dengan lancar. Jadi apa ya, enak dilihat guys gitu, dengan suara alam yang seperti ini ya. Nah, kalian bisa dengar kan, ngek 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 ngek, suara burung, suara yang lain-lain tuh. Jadi memang sulit ya sebenarnya tuh. Ekskavator dari Kali Sepak tuh sempet ingin melakukan pembongkaran jembatan di sini gitu. Cuman ada satu pihak yang melarang tidak boleh untuk dibongkar. Infonya sih seperti itu dari aparat daerah itu. Aku nggak bisa menyebutkan lebih detailnya gitu ya. Infonya seperti itulah. Nah, makanya jembatan ini nggak jadi dibongkar itu. Jadi sampah yang berada di sini tetap menumpuk. Waktu itu pengen dibongkar karena pengen mengkeruk sampah-sampah yang ada di sini gitu. Tapi untuk kelanjutannya nih masih belum ada kejelasan pastinya ya. Buktinya udah seminggu masih seperti ini teman-teman. Sampah-sampah masih menumpuk. Itu sangat-sangat disayangkan sekali sih sebenarnya ya. Padahal kalau misalnya sampahnya bersih ya kan, kalinya bersih, ini jadi spot orang menenangkan diri tuh enak banget di sini. Kenapa aku bisa bilang enak? Ya kalian bisa lihat lah suasana alam yang masih asli ya kan, yang masih sejuk. Cuman karena pemandangan kita ini melihat banyaknya sampah di sini jadi kumuh gitu, kurang enak dilihat, kurang enak dipandang gitu. Tapi memang iya sini ya, harusnya dikeruk dulu ya kan, dikeruk, dirapikan gitu, dan dibuatlah jembatan yang layak gitu ya. Kalau jembatan ini tuh banyak dari petani tuh yang was-was guys. Kenapa aku bilang was-was? Nah, di depan kita ini jalur sepetak, ya kan? Jalur sepetak. Dan kirinya bolong, kanannya bolong. Kalau lagi banjir gitu ya. Kalau lagi banjir dulu sebelum adanya normalisasi Kali Sepak, sebelum adanya normalisasi di Kali Bekasi ini warga tuh setiap hujan bentar banjir, ya kan? Setiap hujan bentar banjir, setiap hujan bentar banjir. Itu sampai ada petani bilang, saya tuh ngeri bang lewat jalur ini gitu. Kenapa bang ngeri? Karena kalau banjir ini nggak kelihatan nih mana yang jalur, mana ini ya kan? Udah gitu kan air meluap sampai ke jembatan ini teman-teman, ya kan? Air meluap ya kan, banyak, hanya menyisakan jalan sepetak ini aja udah. Kiri kanan jurang ibarat kata mah ya. Udah gitu nggak kelihatan ya kan. Udah gitu kan lumpur kayak gini ini kan gampang bergerak ya, gampang longsor gitu ya, sensitif lah, agak sedikit sensitif tanahnya, tanah lumpur ini tuh. Sama halnya di bagian sini. Ya kan, poinnya aja udah ambruk tuh. Kelihatan nggak? Nah nih, ya kan tanahnya aja di sini udah ambruk. Gimana jadinya kalau misalnya lagi jalan ya kan, hujan keadaannya, para petani jalan bawa banyak hasil taninya, ya kan, di jalan dia tuh ngebut di sini kan, karena saking paniknya kan, takut gitu kan, tiba-tiba gerak
gitu kan. Jadi gimana guys, ya kan, mau gak mau kan memang jalan satu-satunya ya jembatannya dibongkar, ya kan, dibuat jembatan baru itu guys, yang disarankan sesuai dengan KDM gitu. KDM kan menyarankan jembatannya itu melengkung, tidak ada kaki di tengah-tengah. Supaya apa? Supaya sampah-sampah yang seperti kayak gini itu bisa lewat guys, tidak terhalang. Kenapa bang? Kok karena kaki? Itu kan kaki itu fungsinya buat menompang di tengah-tengah bagus. Nah ini dampaknya tuh guys, bisa lihat ya, ini dia dampaknya akan seperti ini, akan banyak sampah yang menumpuk di tengah-tengah hingga akhirnya jalan di tengah sini, jalan di pinggir sini itu ketutup. Sama halnya di jalan sana tuh, kemarin tuh banyak banget nih sampah di sini guys. Kan sekarang di bagian sana nih udah agak bersihan nih, cuman ya tetap aja itu namanya sampah harus segera dibersihkan gitu.